Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Adapun anggota kelompok yang pertama, Nur Maulina Fatima dengan NIM 1993 142102. Yang kedua, Agus Nies dengan NIM 1993 142055. Dan yang ketiga, dengan saya sendiri, Muhammad Abrar Kabani dengan NIM 1993-142084. Dan yang terakhir, Prasetyo R. Paimbonan dengan NIM 15931414054. Baiklah, langsung saja kita masuk ke regresi linear. Analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antar variabel output dependen Y dengan satu atau beberapa variabel input independen atau X. Hubungan matematis digunakan sebagai suatu modal regresi yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi nilai output atau Y berdasarkan nilai output atau X tertentu. Dengan analisis regresi akan diketahui variabel independen yang benar-benar signifikan memengaruhi variabel dependen dan dengan variabel nilai variabel independen. Model regresi linear sesungguhnya mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linear antar variabel dependen dengan setiap variabel independen. Asumsi mendasar dalam analisis regresi. Yang pertama, residu mengikuti fungsi distribusi normal. Yang kedua, varians residu konstan untuk setiap data pengamatan. Yang ketiga, tidak terdapat autokorelasi antara residu untuk setiap data pengamatan. Yang terakhir, tidak terdapat problem multikoliniaritas antar variabel independen. Residu didefinisikan sebagai sisa atau perbedaan hasil antara nilai data pengamatan variabel dependen terhadap nilai variabel dependen hasil prediksi. Baiklah, contoh soal regresi linear sederhana. Seorang manajer perusahaan perabotan rumah tangga ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah produk yang terjual di dua kota selama tahun 2019 dengan biaya promosi yang telah dikeluarkan sebagai berikut. Langsung saja kita menuju langkah-langkahnya. Yang pertama, klik analisis, terus masuk ke regression linear. Kemudian, masukkan variabel jumlah produk terjual atau unit ke dalam kolom dependen. Lanjut. Masukkan variabel biaya promosi ke kolom independen atau S. Terus. Klik tombol statistik, pilih opsi Durbin, Watson, dan deskriptif. Terus. Klik tombol plot, pilih histogram dan normal probability plot. Terus. Masukkan variabel receipt ke kolom Y dan spread ke kolom X. Oke. Klik tombol save, pilih residual atau standar DZ. Lalu klik OK. Oke. Baiklah. Inilah hasil dari output SPSS. Dengan deskriptif, statistik menggambarkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel dependen dan independen.
Rata-rata jumlah produk yang terjual adalah 143,36 unit setiap bulannya dengan standar defisiasi sebesar 20,59 unit. Rata-rata biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 147,144 juta rupiah setiap bulannya dengan standar defisiasi 19,34 juta rupiah. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Prasetyo untuk melanjutkannya. Oke, terima kasih. Dari beberapa tabel di atas yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, tabel correlation mengabarkan hubungan antara jumlah produk yang terjual atau unit dan biaya promosi. Korelasi person digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara kedua variabel tersebut. Besarnya korelasinya adalah 0,978 yang menunjukkan korelasi positif. Langkah awal analisis regresi adalah pemeriksaan terhadap asumsi yang meliputi pengujian normalitas residual. Tidak adanya problem heteroskedastisitas pada residual dan tidak adanya problem autokorelasi pada residual. Dari hasil scatter plot yang sudah ditunjukkan sebelumnya, terlihat bahwa data tidak membentuk sebuah pola tertentu sehingga disimpulkan bahwa tidak adanya problem heteroskedastisitas pada residual. Selain metode grafik, dapat juga dilakukan beberapa metode lainnya seperti Park Test, Glatzer Test, White General Heteroskedasticity Test, atau Spearman Strength Correlation Test. Pengujian ada tidaknya problem autokorelasi pada residual dapat dilihat dari nilai statistik Durbin-Watson atau yang dapat dilihat pada tabel model summary, di mana nilai Durbin-Watson menunjukkan nilai 1,061 lebih besar dari nilai tabel Durbin-Watson batas atas sebesar 1,446. Nilai 1,446 diperoleh dari tabel Durbin-Watson dengan N sama dengan 24 dan K sama dengan 1, di mana K sama dengan banyaknya variabel prediktor. Jadi disimpulkan tidak ada problem autokorelasi pada residual. Setelah terpenuhinya asumsi analisis regresi di atas, kita dapat melihat hasil analisis regresi dari tabel model summary, ANOVA, dan koefisien. Dari tabel koefisien, nilai statistis K untuk variabel biaya promosi sebesar 22,528. Signifikan pada alfa dan signifikan pada alfa 5%. Karena nilai p-value T statistik sebesar 0,00 yang bernilai lebih kecil dari 0,05. Jadi, biaya promosi signifikan mempengaruhi jumlah produk yang terjual. Model pemasaran regresi dapat dilihat dari koefisien atau unstandarized koefisien B, yaitu Y sama dengan minus 9,813 plus 1,041 X, atau Y sama dengan minus 9,813 plus 1,041 biaya promosi. Dari persamaan regresi di atas, apabila perusahaan tersebut tidak melakukan promosi atau nilai X sama dengan 0, maka jumlah barang yang terjual adalah minus 9,813 unit atau sekitar minus 8,7 unit. Sebaliknya, kenaikan biaya promosi sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan penjualan unit sekitar 1,041 atau kurang lebih 1 unit. Hal ini menunjukkan bahwa faktor promosi sangat penting untuk diperhatikan agar meningkatkan hasil penjualan perabotan rumah tangga. Untuk memvalidasi model regresi ini, perlu dilakukan pemeriksaan hasil tabel ANOVA, di mana hasil uji statistik F menunjukkan nilai p-value sebesar 0,00 atau lebih besar daripada 0,05, dan nilai koefisien determinasi atau R-square pada tabel model summary sebesar 0,978 atau 97,8% variability variabel unit yang terjual mampu dijelaskan oleh variabel promosi, sedangkan 14,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. Oleh karena nilai statistik uji F yang signifikan pada alfa 5% dan nilai R yang tinggi, R-square yang tinggi, maka model persamaan regresi yang dihasilkan dapat dikatakan valid. Selanjutnya, model regresi yang sudah tervalid
validasi dapat digunakan untuk memprediksi atau meramalkan hasil penjualan perabotan rumah tangga dengan biaya promosi tertentu. Misal dengan biaya promosi 200.000, jadi prediksi jumlah unit yang akan terjual adalah Y sama dengan minus 9,813 plus 1,041 dikali 200 sama dengan 198,387 unit atau sekitar 198 unit. Selanjutnya untuk regresi linear berganda, saya persilakan kepada Saudari Nur. Baiklah, contoh soal regresi linear berganda. Dosen mata kuliah manajemen ingin mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai ujian akhir semester atau UAS. Faktor-faktor tersebut diasumsikan adalah minat mahasiswa terhadap mata kuliah ini, frekuensi belajar mata kuliah ini dalam seminggu atau jam, frekuensi menghindari kelas, persen, nilai ujian tengah semester UTS, dan frekuensi pengunjung ke perpustakaan. 0 sama dengan jarang, 1 sama dengan sering. Data yang diperoleh sebagai berikut. Ya, Baiklah, ini data. Saya akan menjelaskan langkah-langkah SPSS-nya. Pertama, klik analis regression linear, masukkan variabel UAS ke kolom dependen, masukkan variabel minat, belajar, kehadiran, UTS, dan perpustakaan ke kolom independen. Klik tombol statistik, pilih opsi Durbin-Watson, dan deskriptif dan collinearity diagnostic. Selanjutnya, klik tombol plot, pilih normal probability plot. Kemudian, masukkan variabel spread ke kolom Y dan spread ke kolom X. Klik tombol save, pilih residual, unstandardized, dan studentized. Klik OK. Baiklah, ini hasil output SPSS regresi linear berganda. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Agusni. Baik, deskripsi statistik menerangkan nilai rata-rata dan standar defisien dari variabel data. Rata-rata hasil uji UAS 50 orang mahasiswa adalah dengan simpangan deviasi sebesar 76,52. Rata-rata minat mahasiswa akan mata kuliah manajemen adalah 6,32 dari rentang 1 sampai 10 dengan standar deviasi 2,18. Sedangkan rata-rata belajar mahasiswa dalam seminggu adalah 6,21 jam dengan simpanan deviasi sebesar 2,9 sebanyak 94,47. Mahasiswa menghadiri mata kuliah ini dan rata-rata hasil ujian tengah semester untuk mata kuliah ini adalah 77,78. Langkah awal analisis regresi adalah pemeriksaan terhadap asumsi analisis regresi. Pertama adalah normality of residual. Dari normal p-plot terlihat bahwa pancaran residu berada di sekitar garis lurus melintang. Akan tetapi, untuk validasi hasil ini perlu dibuktikan dengan pengujian statistik uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan nilai p-value 0,00 lebih kecil dari 0,5 sehingga asumsi normalitas residu tidak terpenuhi. Pengujian asumsi kedua ini adalah independent of residual atau tidak adanya problem autokorelasi pada residual yang ditunjukkan oleh nilai Durbin-Watson, di mana nilai Durbin-Watson adalah 2,9 sehingga asumsi residual tidak terpenuhi. Hipotesis H0 dengan P sama dengan tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Atau P tidak sama dengan 0, ada autokorelasi positif atau negatif. Kriteria keputusan sama dengan tolak hipotesis 0 bila nilai Durbin-Watson D kurang D. D atau 4 kurang D kurang dari D atau terima hipotesis 0 bila D kurang dari D kurang dari 4, D.
D. Dari tabel mode summary diketahui bahwa nilai Dudung Watson D sama dengan 2,9 dan nilai batas atas Dudung Watson tabel sebesar 1771. Nilai 1771 dapat dilihat dari tabel Durbin kurang Watson dengan N sama dengan 0 dan K sama dengan 5, di mana K adalah banyaknya variabel predikator karena nilai 4 kurang 2009 lebih dari 1771 atau 1071 kurang dari 2009 kurang dari 4 kurang 2009, artinya tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.